warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Yurisa. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu adalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu hak dan kewajiban warga negara, sebaiknya kita pahami dulu ya makna dari hak dan kewajiban itu sebenarnya apa sih? Yuk kita cari tahu. Nah, ini dia makna hak. Yang pertama ada hak. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Artinya hak ini akan didapatkan apabila kita melakukan sebuah usaha. Nah, yang kedua itu ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri pribadi manusia. Nah, contoh dari hak asasi manusia ini adalah hak untuk hidup, yang mana hak untuk hidup itu sudah ada sejak manusia itu dilahirkan. Jadi beda ya antara hak dan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya ada hak warga negara. Hak warga negara ini merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah warga negara. Nah, ini contohnya seperti hak diakui sebagai warga negara, hak untuk memeluk agama, dan lain sebagainya. Nah, sekarang makna kewajiban. Yang pertama, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kewajiban warga negara. Ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan yang ketiga adalah kewajiban asasi. Kewajiban asasi adalah merupakan kewajiban dasar setiap orang yang harus dijalankan. Nah, itulah tadi dari makna kewajiban. Jadi, kewajiban di sini memiliki makna yang berbeda-beda. Ada yang secara sederhana, kewajiban warga negara, dan kewajiban asasi. Nah, itulah tadi ya makna dari hak dan kewajiban. Jadi setelah teman-teman sudah mengetahui makna hak dan kewajiban, maka bisa kita simpulkan ya bahwasanya hak dan kewajiban itu merupakan sesuatu yang gak bisa dipisahkan teman-teman. Ibarat tuh ya udah kayak sepasang sepatu. Apabila kita cuman pakai sepatu sebelah aja, itu kan kelihatannya aneh dan juga di kaki kita yang sebelah lagi yang nggak pakai sepatu bisa terluka gitu ya, kena kerikil lah, kena beling alias kaca gitu ya. Bisa terluka. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya antara hak dan kewajiban itu nggak seimbang atau salah satu aja yang terpenuhi, entah itu haknya atau kewajibannya, itu bisa mengalami kecacatan atau tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban. Untuk di Indonesia sendiri, kalau kita lihat ya teman-teman, antara hak dan kewajiban itu masih kurang seimbang nih. Setiap warga negara ini memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki penghidupan yang sejahtera nih. Tapi pada kenyataannya masih banyak loh warga negara Indonesia yang belum merasakan kesejahteraan. Miris banget ya. Ini banyak banget faktor yang membuat hal ini bisa terjadi. Salah satunya banyak pejabat pemerintah yang lebih mendahulukan haknya dibandingkan kewajibannya memberikan hak bagi warga negaranya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, hak rakyat pun dirangkul oleh mereka-mereka yang berpangkat dan berdasi. Kalau kita flashback nih ya, kemarin kita juga mendengar ada kasus korupsi dana bantuan COVID-19 yang dilakukan oleh Mensos sebesar 17 miliar. Tuh coba bayangin, gede banget kan? Terus juga ada kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang menerima suap izin ekspor benih lobster. Dan masih banyak lagi kasus di Indonesia yang merampas hak rakyat sehingga kesejahteraan rakyat sulit untuk dicapai.
Lantas, apa aja sih hak warga negara secara umum? Hak warga negara yang pertama mendapatkan perlindungan. Nah, perlindungan di sini yaitu rasa aman dan nyaman. Manusia pada dasarnya memerlukan perlindungan untuk kelangsungan kehidupannya. Negara wajib menjamin rasa aman dan perlindungan ke warga negaranya dari banyaknya konflik, kesengsaraan yang dapat membuat warga negara tidak aman dan tidak nyaman. Yang kedua, yaitu memperoleh jaminan kepastian hukum. Nah, hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban umum. Karena itu, setiap warga negara wajib diperlakukan sama dan adil, tidak memandang kaya ataupun miskin, yang memiliki jabatan ataupun warga biasa dan lain sebagainya. Negara yang tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, maka siap-siap aja negara tidak akan lagi dipercaya oleh warga negaranya. So, bukan hubungan kamu aja yang perlu kepastian, tapi hukum di negara ini juga perlu kepastian loh. Yang ketiga, memperoleh fasilitas negara. Warga negara memiliki hak untuk merasakan sarana dan prasarana, serta pelayanan umum untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Nah, yang keempat yaitu pengakuan hak-hak pribadi. Contohnya pengakuan untuk hak hidup, tumbuh berkembang, hak memperoleh penghidupan yang layak, hak memperoleh pasangan dan melestarikan keturunan, hak aktuasi diri, dan hak memiliki properti pribadi. Yang kelima yaitu pengakuan hak-hak kolektif. Yang dimaksudkan di sini adalah hak yang diberikan kepada masyarakat atau golongan tertentu secara bersama-sama. Contohnya seperti hak berserikat, hak berkumpul, hak berbudaya, dan hak berorganisasi, serta masih banyak lagi. Itu tadi ya, hak dari warga negara secara umum. Terus kewajiban warga negara itu apa sih? Dan apa-apa aja ya? Yuk kita simak. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Yang pertama, cinta tanah air. Setiap warga negara wajib mencintai negaranya. Hal ini dapat diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang baik, tidak membuat kerusuhan atau keonaran yang dapat memecah belah bangsa. Yang kedua yaitu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Artinya kita tidak boleh membangkang, tidak boleh menolak kebijakan yang telah dibuat, kecuali kebijakan tersebut bertentangan dengan ideologi, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jika masyarakat merasa dirugikan dengan kebijakan negara, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan jalur yang sah dan tepat, tentunya tidak melanggar hukum. Yang ketiga yaitu bela negara. Kalau bukan kita, lantas siapa lagi yang akan membela negara kita? Bela negara tidak melulu diartikan dengan peperangan. Setiap orang bisa kok melakukan bela negara sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, contoh dari membela negara ini yaitu membayar pajak tepat pada waktunya. Yang keempat yaitu memberi kontribusi kepada negara. Contohnya dengan meluangkan waktu, memberikan tenaga, dan lain sebagainya. Nah, meluangkan waktu di sini contohnya saat pemilu. Kita meluangkan waktu untuk ikut memilih calon pemimpin kita, lalu memberikan tenaga. Contohnya, jika kita memiliki keahlian yang dapat berguna bagi negara, maka kita bisa memberikan kontribusi kita. Contohnya seperti menjadi relawan, menjadi guru, relawan dokter di daerah terpencil, dan lain sebagainya. Oke, itulah tadi hak dan kewajiban warga negara. Jika boleh saya simpulkan, maka apabila negara dan warga negara komitmen menjalankan kewajibannya terlebih dahulu daripada mengedepankan haknya, maka saya yakin tujuan dari negara dan warga negara itu akan tercapai.
Sebaliknya, apabila negara dan warga negaranya lebih mengedepankan haknya, maka saya yakin mereka akan jauh dari tujuannya. Nah, berarti bisa dapat saya tarik kesimpulan lagi bahwasanya apabila negara menjalankan kewajibannya, artinya negara tersebut telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan hak bagi warga negara. Dan apabila warga negara menjalankan kewajibannya, artinya warga negara itu telah memberikan haknya dari negara. Begitu. Maka penting untuk mengedepankan kewajiban dibandingkan hak. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Apabila terdapat kekurangan, maka saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.